Ya, dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola di ASEAN telah mengalami transformasi cukup signifikan. Jika dulu Thailand adalah kekuatan ASEAN yang mustahil untuk dikalahkan dengan dominasinya yang begitu kental di kawasan ASEAN. Kini, dengan perubahan yang terjadi di sepak bola Indonesia, Timnas Indonesia mulai menunjukkan taringnya sebagai kekuatan baru ASEAN bahkan di Asia. Pergeseran kekuatan ini sendiri terjadi oleh beberapa faktor, dengan salah satu yang juga jadi sorotan publik Vietnam adalah perubahan mentalitas pemain-pemain Timnas Indonesia, di mana tak sedikit pemain muda yang punya mentalitas abroad atau bersaing di kancah internasional, atau dengan kata lain, gak menetap di zona nyaman mereka. Dan di Piala AFF U23 ini seolah menjadi ajang pembuktian siapa yang terbaik setelah Vietnam dan Indonesia sama-sama mengamankan 1 tiket ke babak final. Indonesia, cahaya ASEAN. Itulah statement penegasan yang tepat menggambarkan situasi saat ini. Di level senior, tim Garuda mampu jadi satu-satunya wakil ASEAN yang tembus ke round 3 dan kini lanjut ke round keempat. Dan di babak round 4, Indonesia akan bertemu Arab Saudi dan Irak yang notabene lawan yang sering bertemu Indonesia. Maka jika melihat dari segi peluang Indonesia masih terbuka lebar untuk lolos ke Piala Dunia. Memang di level U20 Indonesia gagal total, tapi di level U17 Indonesia kembali menunjukkan kalau talenta di negeri ini sebenarnya memang bagus, asal mendapatkan pengelolaan yang tepat. Hasilnya, anak asuhan Coach Nova berhasil back-to-back ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Sementara di Timnas U23 baru-baru ini berhasil melanjutkan tren positif dengan lolos ke final Piala AFF. Keberhasilan Timnas Garuda Muda sendiri mereka capai setelah menang dramatis atas Thailand di babak semifinal malam tadi. Setelah bermain selama 120 menit di lapangan, Indonesia menang dalam drama adu penalti dengan skor 7-6. Dan sekali lagi, mentalitas anak-anak Garuda benar-benar jadi sorotan malam tadi. Dan sekali lagi, Timnas Indonesia tak hanya membuktikan jika mereka punya prestasi bagus, tapi juga menandai titik balik penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Menurut pengamat sepak bola Universitas Muhammadiyah Malang, Yunan Syaifullah, yang dikutip dari Kompas.com, pertumbuhan sepak bola Indonesia dalam 3 tahun terakhir dinilai terlalu cepat, bahkan di luar ekspektasi negara-negara lain. Hal ini mencakup aspek teknologi, cara main, pola makanan, mentalitas, dan lain sebagainya, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan performa tim. Salah satu faktor kunci yang membedakan Timnas Indonesia dari generasi sebelumnya adalah mentalitas pemain. Di mana terbaru, mentalitas soal pemain-pemain Indonesia yang mulai banyak bermain di luar negeri mendapatkan sorotan. Salah satunya dari Vietnam dan Malaysia. Karena dengan masuknya banyak pemain-pemain keturunan yang berkarir di Eropa, telah mendorong para pemain Indonesia untuk berkarir di luar negeri. Bahkan kini, banyak pemain-pemain Indonesia yang berkarir di Liga Thailand atau bahkan Eropa. Sesuatu hal yang kemudian membuat negara-negara ASEAN menaruh respek besar ke Indonesia. Terutama saat Timnas U23 lolos ke babak final, tim-tim seperti Thailand, Filipina mengakui kagum dengan mentalitas para pemain muda yang tak kenal lelah selama bertanding di atas lapangan. Pesan pelatih Thailand kepada Vietnam. Selama 2 kali 15 menit babak extra time, kedua tim sama-sama kesulitan mencetak gol tambahan. Beberapa peluang emas tercipta, tapi belum ada yang mampu mengubah skor. Laga pun harus ditentukan lewat adu penalti. Sebuah ujian mental bagi para pemain muda dari kedua negara.
Disinilah Indonesia menunjukkan mental juaranya. Kiper muda Muhammad Ardiansyah tampil gemilang dengan menanggalkan 2 penalti penting milik Thailand. Sebaliknya, para algojo Indonesia tampil percaya diri. Hanya Robby Darwish yang gagal, namun itu tak menggagalkan kemenangan Indonesia dengan skor akhir 7-6 dalam drama tos-tosan tersebut. Dan melihat apa yang ditunjukkan oleh pemain Indonesia malam tadi, membuat pelatih Thailand menaruh respek besar kepada Indonesia. Mereka juga peringatkan Vietnam untuk hati-hati agar tak meremehkan kekuatan Indonesia. Pertama-tama, saya ingin ucapkan selamat kepada Indonesia yang berhasil lolos ke babak final. Itu pertandingan yang sangat bagus. Kedua tim bermain dengan sangat baik dan berlangsung fair play, tuturnya dikutip dari Antara. Indonesia sudah siap juara. Kemenangan ini mengantar Indonesia ke final ketiganya dalam sejarah Piala AFF U23. Sebelumnya, Indonesia menjadi juara pada edisi 2019 setelah mengalahkan Thailand. Namun pada 2023, Indonesia harus puas sebagai runner-up usai dikalahkan Vietnam lewat adu penalti. Kini, duel ulangan dengan Vietnam di final kembali tersaji dan menjadi kesempatan emas bagi Garuda Muda untuk menuntaskan misi balas dendam. Pada edisi Piala AFF U23 2022 di Kamboja, Indonesia memutuskan mundur dari turnamen. Keputusan tersebut diambil karena situasi pandemi COVID-19 yang saat itu masih merebak luas termasuk di tanah air. Sementara Vietnam sendiri melangkah ke final usai menyingkirkan Filipina dengan skor 2-1. Laga final yang sangat dinanti ini akan digelar pada Selasa 29 Juli 2025 di tempat yang sama, SUGBK. Dan dipastikan akan menjadi ajang unjuk kekuatan kedua tim terbaik Asia Tenggara saat ini. Bagi Indonesia, pertandingan nanti bukan sekedar perebutan trofi, tetapi juga menjadi pembuktian generasi baru sepak bola nasional. Di bawah arahan pelatih Gerard Van den Broek, skuad muda Indonesia memperlihatkan kedewasaan bermain, karakter kuat, dan daya juang tinggi yang layak diapresiasi. Dengan dukungan penuh dari para supporter di rumah sendiri, Garuda Muda punya kans besar untuk kembali mencatatkan sejarah. Pertanyaannya kini, bisakah mereka terbang tinggi dan mengangkat trofi juara untuk kedua kalinya? Seluruh bangsa menanti jawabannya di partai puncak. Coach Gerald belum puas, masih banyak PR. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerard Van den Broek, memberikan tanggapan setelah timnya berhasil melaju ke final Piala AFF U23 2025. Meski meraih kemenangan, pelatih asal Belanda itu mengaku tidak sepenuhnya puas dengan performa anak asuhnya. Dalam wawancara setelah pertandingan, Van den Broek mengungkapkan kebahagiaannya karena timnya lolos ke final. Tapi ia menyesalkan kegagalan Indonesia meraih kemenangan di waktu normal. Pertandingannya sangat luar biasa, tapi kami seharusnya bisa mencetak gol di babak pertama dan di babak kedua. Kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol karena kami menciptakan banyak peluang di babak pertama dan kedua. Namun, ini tetap laga yang menegangkan, ujar Van den Broek. Lebih lanjut, pelatih asal Belanda itu juga mengomentari persiapan timnya jelang partai final. Meski waktu persiapan tidak terlalu panjang, Van den Broek yakin timnya bisa memaksimalkan persiapan jelang partai puncak. Kami punya waktu persiapan yang dibutuhkan untuk final. Kami akan siap untuk final, tegasnya. Dan terlepas dari apapun, peningkatan mentalitas para pemain Indonesia saat ini sendiri tentu menjadi hal yang layak kita syukuri. Dan harus diakui, kalau di era Coach Shin Tae-yong adalah salah satu sosok yang cukup berjasa dalam membantu pola pikir pemain muda dan menciptakan iklim persaingan yang sehat.
Di tahun pertamanya sebagai pelatih Indonesia, Coach Shin saat itu menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan pemain lokal. Saat itu ia mengambil langkah radikal dengan memotong generasi pemain yang kurang efektif dan memberikan kesempatan kepada pemain muda. Keputusan ini meskipun mendapatkan respon beragam, dianggap sebagai langkah terbaik karena pemain muda biasanya memiliki motivasi yang lebih tinggi dan fisik yang lebih baik. Dan kini, Coach Gerard hanya meneruskan saja dalam membangun pondasi yang sudah diterapkan oleh pelatih asal Korea tersebut.